Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Ali Faklafoni. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Fatahillah Cilegon dari semester 1 Teknik Elektro, dan di video ini saya akan membahas mengenai pelajaran fisika, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas dan sangat sulit untuk dipahami, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silahkan cek videonya. Dalam ilmu fisika, kita akan mengenal yang namanya kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika merupakan cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerakan tanpa melihat atau meninjau penyebab terjadinya gerakan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 1. Jarak dan perpindahan, 2. adalah kecepatan dan kelajuan, dan yang ketiga adalah gaya dan energi. Yang pertama kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh benda selama bergerak tanpa mempertimbangkan arah gerak benda. Jarak adalah besaran skalar atau besaran yang tidak mempertimbangkan arah gerak benda. Perpindahan merupakan perubahan posisi yang dialami oleh benda. Maksudnya perpindahan yang melihat posisi awal dan akhir dari benda tanpa mempertimbangkan lintasan yang dilewati. Dan perpindahan merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Di video ini kita akan melihat seekor serigala yang bergerak dari titik A ke titik B, kemudian dia berbalik dan berhenti di titik C. Seekor serigala yang bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter, kemudian dia berbalik dan berhenti di titik C sejauh 6 meter dari titik B. Dan berapa jarak yang ditempuh oleh serigala dan perpindahan yang ditempuh oleh serigala tersebut dari titik A ke titik C? Jawabannya adalah diketahui dari titik A ke titik B adalah 16 meter jaraknya, dan dari titik B ke titik C adalah 6 meter. Jadi jarak antara titik A ke titik C adalah titik A ke titik B ditambah titik B ke titik C. Jadi kesimpulannya adalah jarak yang ditempuh serigala tersebut dari titik A ke titik C adalah sebesar 22 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh dari titik A ke titik C sebesar 10 meter. Dan yang kedua kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Sebenarnya sama dengan jarak dan perpindahan. Kelajuan dan kecepatan memiliki dimensi yang sama, namun makna fisiknya berbeda. Bedanya adalah kelajuan merupakan besaran skalar yang didefinisikan sebagai jarak total dibagi waktu tempuh. Alat untuk mengukur kelajuan sesaat, contohnya pada kehidupan sehari-hari kita, adalah speedometer yang ada di motor kita. Persamaan kelajuan dapat ditulis sebagai berikut. Contoh soal kelajuan adalah sebuah mobil yang bergerak selama 2 jam dan menempuh jarak 100 km. Berapa besaran kelajuan mobil tersebut? Kelajuan mobil yaitu 100 km selama 2 jam, berarti 100 dibagi 2 jam. Jadi kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah 50 km per jam. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki arah, yang didefinisikan sebagai perpindahan atau meter dibagi waktu tempuh atau second, dan persamaannya dituliskan sebagai berikut ini. Contoh soal kecepatan adalah sebuah mobil yang bergerak ke arah timur selama 2 jam dan telah berpindah sejauh 100 km. Dan berapa kecepatan mobil tersebut? Jawabannya adalah kecepatan mobil tersebut dapat diketahui dengan persamaan V sama dengan delta X dibagi delta T
Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 50 km per jam ke arah timur. Dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang gaya dan energi. Gaya adalah tarikan atau dorongan, dan secara pengertian, gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda, dan yang lainnya. Gaya merupakan bagian yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari dalam keseharian manusia. Gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang mengenai atau menyentuh benda tersebut secara langsung, dan gaya tidak sentuh adalah gaya yang tidak mengenai, menyentuh atau mengenai suatu benda. Contoh gaya sentuh adalah bola yang menggelinding di lapangan akhirnya berhenti kan. Nah, di situ terjadi gaya gesek. Dan gaya tidak sentuh adalah seperti gaya magnet, gaya listrik statis, dan gaya gravitasi. Itu adalah gaya yang tidak sentuh karena dia dapat menarik suatu benda tanpa harus menyentuhnya. Contohnya adalah gaya magnet. Energi dan energi di sini didefinisikan sebagai suatu kemampuan suatu benda yang melakukan usaha. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta menggunakan energi yang diubah menjadi bentuk energi lain. Bentuk-bentuk energi dan sumbernya adalah: 1. Energi gerak atau kinetik, energi yang ditimbulkan karena gerak benda. 2 adalah energi kimia, energi yang tersimpan di dalam bahan-bahan kimia. Yang ketiga adalah energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. 4 adalah energi panas atau kalor yang dihasilkan oleh benda-benda yang menghasilkan panas. Yang kelima adalah energi listrik, yaitu energi yang timbul karena adanya arus listrik. 6 adalah energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan oleh cahaya sendiri. Berikut adalah contoh pemanfaatan energi panas atau energi kalor yang berasal dari matahari.